Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur pada hari ini kita semua sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada kesempatan hari ini saya Lapu Tombilayu, dosen program studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Bontang. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan atau memberikan materi sistem informasi geografis dengan tema pengantar sistem informasi geografis. Baik, di pembahasan ini untuk pengantar atau pendahuluan, di sini akan dipelajari konsep sistem informasi geografis, kegunaan sistem informasi geografis, komponen sistem informasi geografis, data sistem informasi geografis, sumber data sistem informasi geografis, konsep dasar kerja sistem informasi geografis, tahapan proses sistem informasi geografis, dan aplikasi sistem informasi geografis. Jadi apa itu sistem informasi geografis? Adalah suatu perangkat untuk melakukan koleksi, menyimpan, mengelola, menganalisis, dan menyajikan data spasial atau data peta yang bergeoreferensi dengan berbasiskan teknologi komputer. Kita paham bahwa teknologi komputer itu terdiri dari perangkat input, output, dan perangkat proses. Jadi kegunaan sistem informasi geografis itu adalah sebagai alat untuk melakukan query atau pencarian dan analisis. Kemudian membuat keputusan yang akurat, terus memproduksi peta atau membuat peta. Komponen utama yang pertama adalah sumber daya manusia. Kemudian sistem komputer yaitu hardware dan software. Kemudian data sangat penting adalah data spasial atau data peta dan atribut. Kemudian metodologi dan prosedur, metodologi atau prosedur. Data sistem informasi geografis dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama adalah data spasial, yaitu spatial data, ya. Jadi peta ini ada dari gambar yang muncul adalah peta. Kemudian data atribut atau atribut data, ya. Jadi sumber-sumber data sistem informasi geografis, sumber datanya ya bisa dari hasil pemetaan ya di suatu daerah atau mungkin nasional. Kemudian sumber datanya itu bisa kita peroleh dari satelit. Sumber data yang bisa juga kita peroleh dari fotogrametri. Kemudian global positioning system. Kemudian terrestris. Nah, organisasi penyedia atau pemakai data ya ada, kalau ini di suatu daerah atau di kota, jadi ada Bapeda, badan ya penelitian daerah, kemudian DPPK, DPPT, kemudian Pemda, Bank Data, BPN, PBB, dan lain-lain
atau dinas-dinas dan juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan data spasial. Baik, kita berbicara tentang data. Jadi data itu ya bermacam-macam data. Data model vektor atau raster bekerja dengan dua format data, yaitu model vektor dan model raster. Nah, kalau Anda lihat ini adalah ya peta kita langsung dari satelit, ini data raster atau grid. Ini lokasi dan nilainya. Kemudian ini gambar dari satelit areanya. Kemudian untuk vektor ini peta jalan yang biasa kita lihat ya. Ini dari gambar ya, bisa point, line, polyline. Kemudian atribut, size, tipe, panjang dan seterusnya. Data yang terkait dengan dunia atau world disusun berdasarkan tema manajemen data yang dapat berhubungan secara geografis. Dengan manajemen data, ini berfungsi untuk menyajikan informasi secara cepat dan akurat. Dan menggabungkan atau overlay dari beberapa lapisan ya, sehingga diperoleh informasi baru. Acuan geografis atau geografis reference. Acuan geografis secara implisit seperti lintang dan bujur ya, vertikal dan horizontal. Acuan geografis secara eksplisit seperti alamat, nama jalan, nama sungai atau nama hutan. Nah, secara umum proses sistem informasi geografis terdiri dari 5 tahapan. Yaitu pertama input data, lalu manipulation data atau manipulasi data, manajemen data, query dan analisis, dan visualisasi. Nah, dari gambar yang tampil ini adalah sudah menunjukkan visualisasi ya. Ada river, ada road, ada lake, ya, ada danau ya. Dari kemudian capital ini ada titik-titik ini ya. Lalu negara, state ya. Ada titik-titik ya. Sehingga kita bisa membuat sebuah peta seperti ini. Nah, aplikasi sistem informasi geografis, instansi yang telah menggunakan aplikasi sistem informasi geografis tadi di tabel sudah disampaikan ya. Bakosur Kanal yaitu BPPT, Bapeda, PT Telkom, Departemen Kehutanan, Badan Penanggulangan Bencana ya, kemudian Pemda, Departemen Pertambangan, Departemen Perhubungan, dan mungkin transportasi. Contoh aplikasi sistem informasi geografis, aplikasi sistem informasi geografis untuk tata ruang wilayah. Kemudian aplikasi sistem informasi geografis untuk manajemen pertambangan. Aplikasi sistem informasi geografis untuk informasi pertahanan. Dan aplikasi sistem informasi geografis untuk utility atau pengguna Telkom dan PLN. Nah, sistem informasi geografis. Nah, ini dari input proses output dari sistem informasi geografis. Ya, kita peroleh datanya itu, data inputannya bisa melalui tabel, laporan, pengukuran di lapangan, kemudian peta tematik, dan topografi dan lain-lain, kemudian foto udara, citra satelit atau radar, kemudian DEM dan lainnya ya. Jadi ini menjadi data inputan kita. Kemudian di manajemen data ya,
Ini sudah ke penyimpanan, pengambilan, dan proses. Ada penyimpanan di basis data kita ini tertampung di mana, di basis data, di database-nya. Ya, kemudian memanggil lagi atau retrieval, kemudian proses. Di sini terjadi data manipulation dan analisis. Lalu setelah itu output. Dari output itu kita bisa melihat apakah dari bentuk tabel, peta, laporan, atau soft copy-nya. Nah, komponen-komponen panel SIG ya, jadi ada manajemennya, ada perangkat keras, lalu ada web servernya ya, perangkat lunaknya, lalu ada basis data, kemudian ini laporan. Jadi ada manajemen, ada perangkat keras, ada softwarenya di sini ya, perangkat lunaknya ya. Lalu ada basis data. Oke, demikian pengantar sistem informasi geografis yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk bisa dipakai untuk pengetahuan, dan kita lanjutkan di minggu kemudian atau pertemuan selanjutnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.